Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Suster, Bapak Ibu Guru, orang tua, dan anak-anak kami yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang disalib. Tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah ujian dalam satuan pendidikan, yakni penilaian tengah semester genap, PTS genap, tahun pelajaran 2020-2021. Artinya bahwa sebentar lagi juga anak-anak kami kelas 7, 8, dan 9 akan naik tingkat. Akan melepaskan tingkat yang sekarang ini sedang kalian alami. Ujian merupakan suatu tahap, suatu proses di mana kita menguji diri kita sendiri sejauh mana kita telah menguasai sebuah ilmu yang diajarkan dengan setia oleh para pendidik dan didampingi oleh orang tua kita yang hebat dan luar biasa. Namun, segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini harus dihadapi dengan terang yang datang dari Tuhan. Sabda yang menyelamatkan, sabda sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi PTS kali ini dengan berdoa kepada Tuhan agar segala proses PTS nanti yang kita hadapi tentu dalam rahmat dan berkat Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Mulia, kami sungguh bersyukur atas rahmat dan karunia perlindungan-Mu yang telah membawa kami, menghantar kami dari kegelapan malam menuju pagi hari yang terang ini. Tuhan, sebagaimana Engkau telah membawa kami dari kekelaman malam menuju terang pagi ini, maka pandanglah kami dengan cahaya Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan pada hari ini sungguh membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Dan secara khusus terangilah kami, akal budi kami, seluruh diri kami, agar sungguh-sungguh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Dengan penerantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14.
14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam Fransiskus, Pace Ebene, untukmu semua, suster, bapak ibu, orang tua, dan anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dalam kenyataan hidup yang dilalui oleh manusia kita semua, ada banyak rupa-rupa sifat sikap manusia. Dalam Injil yang kita dengar pada kali ini, Tuhan Yesus mengumpamakan 2 rupa sikap. Sikap yang pertama diwakili orang Farisi, dan sikap yang satunya diwakili oleh seorang pemungut cukai. Si pemungut cukai ini adalah mewakili orang-orang yang selalu meninggikan dirinya. Orang-orang sombong. Orang-orang yang berpura-pura dalam hidupnya. Berpura-pura hebat, berpura-pura baik. Sedangkan kelompok yang satunya diwakili oleh si pemungut cukai. Orang yang rendah hati. Tidak sombong. Suster, bapak ibu, orang tua kami yang terkasih dan anak-anak. Di antara 2 orang tua tadi, manakah yang sering terjadi dalam pribadi kita masing-masing? Tentu kita yang paling tahu bersama dengan Tuhan yang kita imani. Apakah kita selalu sombong dan meninggikan diri, berpura-pura baik, berpura-pura tahu, dan selalu merendahkan orang lain? Ataukah kita adalah sosok yang rendah hati, yang bersahaja di hadapan Tuhan, yang tidak memamerkan apa yang kita punya untuk dilihat, namun itu dalam suatu kondisi kepura-puraan? Jika kita berada
pada kondisi kelompok orang Farisi, mari dalam masa tobat retret agung ini kita menyadarinya, merefleksikannya, dan bertobat. Karena Tuhan Yesus dengan tegas bersabda, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas bab 18 ayat 14. Dan jika di antara kita selama ini kita senantiasa hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kesahajaan, mari tetap kita jaga dan kita tetap pertahankan sikap ini. Karena ini adalah sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Inilah sikap yang sungguh diandalkan oleh Tuhan di dalam hidup. Sikap yang sungguh diminta oleh Tuhan. Bagaimana persisnya kedua sikap ini diwujudkan dalam situasi hidup kita sebagai seorang pelajar misalnya. Sebagai seorang pelajar, apakah kita selama ini, anak-anak kami yang terkasih, kita berpura-pura tahu tentang apa yang sudah diajarkan oleh suster dan bapak ibu, lalu didampingi lagi oleh orang tua kita yang hebat di rumah? Kita berpura-pura bahwa kita sudah belajar ketika ditanya oleh suster dan bapak ibu guru dan juga orang tua. Nak, sudah belajar? Sudah pak? Sudah bu? Sudah suster? Sudah ayah? Sudah ibu? Namun ternyata kata-kata itu adalah suatu kata-kata kepura-puraan. Karena sesungguhnya kita belum belajar. Nak, apakah sudah mengerjakan tugas? Kita katakan, sudah pak, sudah bu, sudah suster, sudah ayah, sudah bunda. Namun sesungguhnya kita belum mengerjakan. Ataukah juga kita bisa mengatakan, Tuhan di dalam doa, saya sudah belajar sungguh-sungguh. Saya sudah mengerjakan semua tugas. Tidak seperti si dia, si A dan si B yang malas mengerjakan tugasnya. Namun sesungguhnya kita adalah seorang yang malas. Suster, bapak ibu guru, dan anak-anak kami yang terkasih serta orang tua. Mari di dalam ibadat doa persiapan PTS ini kita sampaikan kepada Tuhan dengan rendah hati sejauh mana kita telah siap tanpa merendahkan atau mempersalahkan orang. Semoga renungan kita yang singkat dan sederhana ini dan firman Tuhan yang sungguh menyelamatkan ini membarui diri kita, agar kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesucian, yang hidup dalam kerendahan hati. Semoga Bapak Santo Fransiskus Assisi senantiasa mendoakan kita. Santa Maria Bunda Allah juga senantiasa mendoakan dan menolong kita. Tuhan memberkati. Pace e bene. Doa umat. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa yang sebentar lagi akan kami sampaikan ke hadirat-Mu. Bagi persiapan PTS yang akan kami hadapi minggu depan, Bapa yang Maha Baik, Engkau yang Maha Mengetahui segala upaya, usaha yang telah kami lakukan, baik para pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik kami. Saat ini kami menghadapi ujian dalam situasi serba daring. Kami mohon semoga ujian PTS nanti dapat berjalan dengan baik. Engkau memberikan rahmat kelancaran dalam jaringan,
sehingga kami tidak menemui banyak masalah, baik untuk operator, pihak sekolah, maupun anak-anak kami yang menghadapinya dari rumah mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi suster, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu tenaga pendidikan, ya Bapa, berkatilah segala usaha dan upaya yang telah kami lakukan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Tentu kami memiliki kekurangan, namun Tuhan kami percaya dan kami serahkan kepadamu. Semoga segala kekurangan kami ini Engkau lengkapi dan Engkau berkati sehingga kami senantiasa menjadi orang yang rendah hati, meminta kemurahan yang sejati daripadamu untuk melengkapi segala kekurangan kami. Sehingga apa yang telah kami rancang ini dalam persiapan penilaian tengah semester genap sungguh dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan anak-anak kami yang terkasih, Bapa yang Maha Murah, segala upaya dan usaha telah dilakukan dengan baik oleh orang tua dan anak-anak kami guna mempersiapkan diri dalam menghadapi PTS. Keterbatasan adalah milik kami manusia yang lemah ini. Tuhan, Engkau lengkapi, Engkau memberikan pengertian, pemahaman, kecukupan, niat belajar, kerja keras, kemandirian, tanggung jawab kepada secara khusus anak-anak kami, agar mereka tetap setia dan tetap semangat mengembangkan karakter-karakter, nilai-nilai hidup yang baik sebagai seorang pelajar dari semangat Bapak Serafit kami. Nilai-nilai spiritualitas yang telah Santo Fransiskus ajarkan kepada kami dan secara khusus kepada anak-anak kami, sehingga yang mereka siapkan membawa manfaat dan kebergunaan bagi mereka dan bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, inilah doa-doa yang kami sampaikan dalam kebersamaan ibadat ini, dan tentunya juga dari dalam hati kami masing-masing. Semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Dan kami mau menyatukan doa-doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus Putramu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Sempurna, Matahari suci, Sang Matahari abadi. Engkau telah menerangi kehidupan kami ini dengan cahaya-Mu, rahmat Roh Kudus, daya kuasa Roh Kudus-Mu, dan penyelamat kami Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon supaya firman-Mu ini tetap hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi kami, menjiwai hidup kami, sebagaimana Roh Kudus menjiwai hidup Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami mohon semoga renungan firman-Mu yang kami dengar ini menuntun kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang rendah hati, menumbuhkan sikap rendah hati, tidak menjadi pribadi-pribadi yang berpura-pura. Semoga juga segala usaha dan upaya yang kami lakukan menjelang PTS ini membawa manfaat dan hasil, serta kami dapat melaluinya dengan proses yang lancar dan yang baik. Kami serahkan kegiatan PTS kami ini Tuhan, kehadirat-Mu yang maha suci, biar kuasa-Mu lah yang melindungi dan menaunginya.
Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Suster, Bapak, Ibu, Guru, orang tua dan anak kami yang terkasih, mari kita siapkan diri untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak kami yang terkasih, doa-doa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, harapan, cita-cita, dan rancangan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya.